Konsep agromaritim diartikan sebagai integrasi pengelolaan sumber daya di darat dan di laut secara inklusif yang didukung oleh modal sosial dan ekonomi yang kuat, serta pemanfaatan teknologi untuk mendorong produktivitas sehingga terwujud keberlanjutan secara sosial, ekonomi, dan ekologi. Dalam hal ini, dengan contoh pengembangan budidaya ikan dan tanaman buah. Konsep agromaritim mengharapkan terwujudnya kesejahteraan bagi pertumbuhan, petani, pekebun, dan peternak yang mengelola sumber daya di darat, serta nelayan dan pembudidaya ikan yang mengelola sumber daya di laut atau pesisir. Pengelolaan lahan kolam di sekitar daerah aliran sungai atau disingkat DAS, yaitu di Subdas Selindung, DAS Batu Rusa, oleh kelompok pembudidaya ikan atau disingkat Pokdakan Kulong Kelat Sukses yang dibina oleh dosen dari Universitas Bangka Belitung serta mahasiswa yang berkegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM, melakukan kegiatan implementasi konsep agromaritim dengan komoditas kepiting bakau dan pepaya California dengan melibatkan inovasi teknologi probiotik Probio FM UBB. Kita sudah menyediakan F2-nya. Nah, nanti untuk membuat ke F3, kata Pak Dr. Ahmad Lingga ini, kita harus menyediakan kompor untuk memasak air ditambah bahan racikan. Jadi bakterinya F2 udah disiapkan, nanti di kompor itu makanannya untuk bakteri disiapkan. Habis itu si bakteri akan kita masukkan ke dalam jirgen atau botol dengan takaran tertentu ya, nanti ada takarannya. Setelah itu diinkubasi, dimasukkan di dalam inkubator berapa lama Pak Lingga? 2 hari? 2 kali 24 jam ya, 2 hari. Nah, jadi setelah 2 hari itu udah bisa dipakai. Mungkin selain untuk pembudidaya ikan, tadi bisa dicampur ke pakan, ke pelet gitu ya. Mungkin untuk nelayan juga bisa dicoba ini ke ikan sebelum dipasang ke bubu gitu ya. Itu seperti apa? Apakah tambah banyak atau tidak? Karena memang itu belum diriset, itu belum dilakukan penelitian. Tapi kalau ke pembudidayaan ikan, khususnya ikan lele, itu bisa mempercepat sekitar setengah bulan. Jadi kalau biasa ikan lele itu 3 bulan sampai ke panen, ini 2,5 bulan udah panen. Jadi setidaknya bisa menghemat waktu bagi pembudidaya. Probio FM UBB merupakan probiotik yang tercipta atas kerjasama antara dosen Universitas Jambi dengan Universitas Bangka Belitung yang dapat dimanfaatkan sebagai suplemen untuk ternak ruminansia, unggas, ikan, serta mendegradasi kebauan lingkungan dan pembuatan pupuk kompos. Persiapan lahan dan media tanam untuk penanaman pepaya California dilakukan dengan sebaik mungkin. Penataan dan peninggian lahan sangat penting agar tanaman pepaya tidak tergenang air payau di lokasi sekitar kolam. Persiapan sumber air melalui pipa dilakukan untuk penyiraman tanaman pepaya. Media tanam dibuat untuk menyediakan kualitas tanah yang baik seperti tanah yang mengandung humus, sekam mentah, sekam bakar, kapur dolomit, dan kotoran hewan puyuh. Setelah media tanam siap, maka dimasukkan ke dalam planter bag agar tanah yang berkualitas ini tidak terkontaminasi dengan tanah asli di lokasi kegiatan yang kandungan pH-nya rendah. Persiapan lahan kolam untuk penggemukan kepiting bakau dilakukan dengan menguras air kolam berkali-kali dengan air baru dari sungai. Selanjutnya, kolam ditebar kapur dolomit agar pH tanah meningkat. Setelah sekitar 1 bulan, maka air baru dimasukkan ke dalam kolam untuk media hidup kepiting bakau.
Persiapan sebelum implementasi penanaman pepaya California dan penggemukan kepiting bakau dilakukan sosialisasi dan diseminasi terkait pentingnya pakan organik dan pembuatan probiotik Probio FM UBB dari F2 ke F3 yang siap pakai. Anggota Pokdakan Kulong Kelat Sukses dan perwakilan Pokdakan terdekat serta nelayan diberikan sosialisasi dan diseminasi mengenai pentingnya probiotik, pembuatannya, dan penggunaannya. Penanaman pepaya California di planter bag dilakukan dengan hati-hati. Selanjutnya, planter bag diberi naungan untuk mengurangi panas matahari dan mengurangi penguapan pada tanaman pepaya. Penebaran bibit untuk penggemukan kepiting bakau. Tercatat ukuran kepiting bakau sekitar 8-10 ekor per kilogram dengan total bobot biomasa sekitar 40,2 kg. Kepiting bakau ini diperoleh dari nelayan terdekat. Kepiting bakau diseleksi agar bibit yang ditebar merupakan kepiting yang sehat. Pemeliharaan tanaman pepaya California dengan pemberian pengairan secara intensif dan pemberian pupuk. Pertumbuhan pepaya terlihat normal saat pasokan air cukup. Pertumbuhan pohon pepaya mulai melambat ketika tidak ada turun hujan pada musim kemarau. Pemeliharaan kepiting bakau yang digemukan diberi pakan ikan rucah dengan campuran probiotik Probio FM UBB. Pertumbuhan kepiting bakau terjadi dinamika, yaitu saat air besar atau pasang, kepiting lari ke pematang di luar kolam. Hal ini membuat pengelola kolam menjadi lebih sibuk. Pemeliharaan tanaman pepaya California selanjutnya dilakukan pemindahan dari planter bag ke tanah di lokasi pengabdian ketika sudah mulai musim penghujan. Beberapa pohon pepaya sudah mulai berbuah dan selanjutnya diberi penutup karung agar buah pepaya tidak diganggu binatang atau kelelawar. Panen perdana diperoleh buah pepaya seberat 4 kg. Penggemukan kepiting bakau dilaksanakan sekitar 2 bulan dan mulai diuji coba untuk panen. Penangkapan kepiting dilakukan dengan bubu lipat dan diperoleh ukuran sekitar 4-5 ekor per kilogram. Hal ini menunjukkan bahwa kepiting di kolam telah melewati masa molting atau ganti kulit sehingga ukuran menjadi lebih besar. Pada akhir bulan November, kegiatan di lapangan sudah selesai sehingga selanjutnya dikelola oleh anggota Pokdakan Kulong Kelat Sukses Desa Pagarawan. Panen kepiting bakau dilakukan secara bertahap sesuai pesanan dari pelanggan kepada anggota Pokdakan. Harapan selanjutnya bahwa kegiatan pengabdian ini dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan pengetahuan mengenai budidaya kepiting bakau dan tanaman buah pepaya yang berkelanjutan. Inovasi dan terobosan usaha baru menjadi urgent untuk dilakukan agar budidaya di Bangka Belitung menjadi berdaya dengan kekayaan lokal, yaitu sumber daya hayati perairan yang dimiliki. Kehadiran UBB melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjadi strategis ketika berbicara mengenai pengelolaan pesisir, khususnya produk agromaritim. Terakhir, ucapan terima kasih disampaikan kepada DRTPM Dikti Kemendikbudristek yang telah mendanai kegiatan pengabdian dengan tema agromaritim. Terima kasih disampaikan juga kepada LPPM UBB yang telah membantu kelancaran kegiatan pengabdian ini. Pokdakan Kulong Kelat Sukses yang telah menjadi mitra dalam kegiatan ini dan pemerintahan Desa Pagarawan yang telah mendukung untuk kemajuan dan peningkatan keberdayaan Pokdakan di Desa Pagarawan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan skema pemberdayaan berbasis masyarakat, ruang lingkup pemberdayaan kemitraan masyarakat didanai oleh Direktorat Riset Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dengan kontrak antara DRTPM dengan UBB,
dan kontrak turunan antara UBB dengan pengabdi tahun 2024.